Bapak, ibu-ibu yang masih duduk mungkin di area tribun, kami undang kesediaannya untuk bergabung bersama merasakan duduk di atas rumput lapangan mini soccer. Masya Allah. Mungkin bahkan ada pendapat ya, bagi anak-anak kecil kalau apabila di rumput bisa menambah sensorinya, ya, bisa menambah pengetahuan sensorik mereka. Maka apalagi ya Mas Wahyu ya, di channel Masya Allah. Bisa diakses di YouTube channel official. Hanya di story sosmednya mungkin bisa sedikit mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi sebelum benar-benar dimulai kajiannya, Masya Allah, silakan merapat. Wah, baru mulai merapat ini, Masya Allah. Kami undang kesediaannya untuk menempati tempat terbaik dan juga dengan tertib mengantongi alas kakinya. Sudah disediakan plastik oleh penyelenggara, Masya Allah, silakan mengkondisikan alas kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah atas izin dan kasih sayangnya dengan rahmat dan kehendaknya mengumpulkan kita semua di kesempatan malam hari yang cerah ini. Dan tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para asatidzah yang hadir bersama kami, para ikhwan dan juga keluarganya yang hadir di sini, para penggerak atau pendukung dakwah ini Ustadz. Beberapa penggerak atau pendukung dakwah di Jogja berkumpul di lapangan ini Ustadz. Mungkin ada satu kesamaan ini Ustadz, yaitu sama-sama suka duduk di rumput hijau Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa menggunakan atau kita bisa hadir di lapangan JEC Mini Soccer ini untuk mendengarkan satu dua nasihat dari Ustadzuna Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak JEC Mini Soccer dan beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesediaan tempat untuk kami mengadakan acara ini, para aparat petugas keamanan mungkin setempat dari Polsek Banguntapan yang sudah memberikan izin dengan kerjasama yang baik. Masya Allah kami beri ucapan terima kasih. Baik, tanpa berlama lagi, Bapak Ibu sekalian kami undang sekali lagi untuk segera merapat ke depan. Insya Allah kita akan dengarkan nasihat dari Ustadzuna Dr. Syafiq Riza Basalamah, dosen STDI Imam Syafi'i Jember, dengan tema pertemanan
dunia akhirat. Kepada Ustadzuna, fal yatafadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, para alim ulama yang tidak biasa ya kita kumpul bersama di atas rumput. Anak kira rumput beneran, ternyata kita dibohongin. Tapi ya karena dunia ini penuh dengan kebohongan sebenarnya jamaah. Ini emas apa bukan? Iya. Emas. Bukan emas. Oh kuningan gitu loh, seperti itu. Nanti di surga itu jamaah emas beneran jamaah. Itulah dunia sekali lagi ya. Dunia penuh dengan kebohongan, tapi yang jelas kita sedang tidak bohong, sedang duduk bersama antum di sini dan ana ucapkan kepada semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Sebagian kita juga. Nah, belum. Ada pemain dari Papua. Paling jauh dari mana? Dari mana paling jauh? Angkat tangan kita. Klub paling jauh, coba angkat tangan. Mana anggota klub antum? Yang dari mana? Oh Masya Allah, maju ke depan antum, anak kasih hadiah. Masya Allah. Hayyakumullah. Anak kasih 2 antum hadiahnya. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, kita berkumpul di sini jamaah dikarenakan kita sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Dunia ini permainan. Seakan-akan dia menang. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Kesenangan yang semu, kegembiraan yang akan pergi dan hilang. Dan kita hanya akan bersama amal soleh kita nanti. Tapi kita bersyukur kepada Allah atas petunjuknya kita berkumpul di sini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ingat, kalau kita bicara pertemanan dunia akhirat, baik, yang pakai baju biru, biru baju antum. Nah, siapa nama yang di kanan dan kiri antum? Sebutkan. Mas Agus. Oke, siap. Sudah salaman. Yang ini? Oh, lupa namanya. Sudah salaman juga. Alhamdulillah. Maju ke depan antum. Nah, Masya Allah. Karena antum sudah salaman dan udah kenalan, ana kasih bagi-bagi buat teman kanan kiri antum ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oh Masya Allah, dia udah dari Binbas tadi, jadi tahu ilmunya jemaah. Baik, jemaah kita nggak akan mulai kajian kita sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Tanyakan siapa namanya, dari mana, siapa pemain bola yang paling dia sukai. Nah, ya katanya kita pertemanan dunia akhirat, tapi duduk bareng nggak kenal antum. Bismillah. Yang belakang udah kenal semua. Nah, jangan malu jemaah. Kalau antum di sini nggak kenal, pas main bola berantem antum nanti. Nah, karena nggak ngurus siapa itu nggak tahu, yang penting saya menang. Enggak, kita hanya main-main saja. Udah kenal semuanya? Ingat, semua pertemanan, semua perkumpulan, semua persahabatan, semua persyarikatan
yang tidak dilandasi takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan berakhir dengan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Musuh. Jangan bicara pertemanan biasa. Pertemanan yang berlandaskan kekeluargaan. Allah menyebutkan di surat Abasa ya, ketika terjadi kiamat ya. Sebelum bicara kiamat, ketika terjadi di tempat ini badai, angin puting beliung. Apakah ada yang ingat dengan kawan yang di kanan dan di kirinya? Enggak ada. Yang dia ingat hanya diri dia sendiri. Tahu-tahu tanah tempat kita duduk terbelah. Semua akan loncat berlari walaupun harus menginjak kawan-kawan. Enggak urusan dia. Dia hanya ngurusin dirinya. Makanya kadangkala terjadi gempa di salah satu ruang pertemuan. Yang mereka adalah kawan-kawannya. Mereka sedang duduk bersama, tahu-tahu terjadi gempa. Mereka lari semua menyelamatkan dirinya. Dan ternyata yang paling banyak mati adalah di pintu tempat keluar. Karena diinjak-injak oleh kawan. Hanya memikirkan diri mereka sendiri. Apalagi dengan hari kiamat. Di mana Allah menyebutnya at-tammatul kubra. Yang membuat orang lupa dengan semua musibah yang pernah menimpa dia. As-sakhah. Ketika itu terjadi kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di mana manusia akan lari dari saudaranya. Manusia itu makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendirian dia. Nggak bisa hidup sendirian. Sampai yang hidup sendirian pun cari kawan, walaupun binatang. Nggak bisa. Dia hidup sendirian tanpa ada kawan, itu nggak bisa. Ada orang yang berkawan sama kucing. Karena dia merasa kesendirian dia menjadi petaka buat dia. Ada yang berkawan dengan boneka. Dan sekarang banyak orang berkawan dengan AI. Ngobrol dia sebelum tidur. Ahlan wa sahlan, apa kabar, ini itu. Karena dia nggak bisa sendirian. Allah sudah menciptakan dia azwaja, berpasang-pasangan. Harus ada kawannya, harus ada teman yang pasangannya ini punya hobi yang mirip ya. Punya kesenangan yang sama, kadang-kala karakternya sama, adalah kesamaan di antara mereka. Itu sudah fitrah manusia. Tapi kelak pada hari kiamat ketika itu terjadi, antum akan lari dari saudara antum yang pada waktu hidup di dunia antum biasa ngobrol sama dia, curhat sama dia, datang main bola sama dia, cerita tentang masa depan, merajut mimpi bersama dia. Tapi Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Dia jadi takut sama saudaranya sendiri. Takut dituntut sama kawannya. Takut dimintain pahala sama dia. Lalu Allah katakan, wa ummihi wa abihi. Dia akan lari dari ibundanya. Dan dari ayahandanya. Bayangin. Bapak ibu yang biasanya kita kalau punya masalah, apalagi yang masih muda-muda ya. Kalau akhir bulan telepon sama siapa? Bapaknya kiriman belum datang biasanya. Nanti pada hari kiamat lari, ditinggal ibunya. Dan dia lari tanpa menoleh. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari dari sahibah, kawan perempuannya, istri. Subhanallah ya. Allah sebutkan istri di sini dengan sahibah, sahabat. Karena memang sejatinya tidak ada persahabatan yang lebih erat daripada persahabatan antara suami dengan istri. Nasihat anak jangan salah pilih istri yang. Karena kalau teman tidur antum sahabat yang makan bersama dia, bangun bersama dia ternyata nggak bisa sampai ke akhirat. Ahlan wa sahlan. Abahnya mana? Oh ini kehilangan abahnya jamaah. Mana bapaknya?
tunggu sini, habis ini abahnya datang. Nah, ya, duduk sini. Ntar lagi abahnya datang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, duduk di sana nunggu ya. Ini di lapangan bola kadang kala bapak kehilangan anak. Tapi tidak pernah kehilangan bola dia. Dia akan lari dari istrinya. Istri akan lari dari suaminya. Kemudian Allah katakan wabani, dia akan lari dari anak-anaknya. Apa yang terjadi? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua punya urusan yang dia pikirkan. Mam, itu ada bapaknya apa enggak? Mana ayah? Babanya mana? Ada abahnya. Jadi ahibati fillah. Itu akan terjadi. Jadi kalau kita bicara bagaimana pertemanan kita sampai akhirat. Iya, ada pertemanan sampai akhirat. Tapi ada fase di mana orang gak akan ingat kecuali sama dirinya. Sebutkan 3 tempat di akhirat yang suami tidak akan kenal sama istrinya, istri tidak akan kenal sama suaminya, anak sama bapak, bapak sama. Sebutkan 3 tempat di akhirat yang orang tidak saling mengenal. Nah, siapa? Masya Allah. Banyak hadiahnya, sampai subuh kayaknya kita jemaah kalau banyak hadiahnya gini. Fadhal. Siapa yang menyebutkan? 3 tempat di akhirat di padang mahsyar nanti. Ketika antum dibangkitkan dari kuburnya. Yang antum tidak akan ingat siapa-siapa. 3. Nah, fadhal. Mic-nya mana? Mic. Mic-nya cuma 1. Tadi ada mic yang dibawa sama MC. Dibawa pulang. Nah, berikan kepada yang angkat tangan tadi. Yang mana? Ya, berdiri antum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, tak? Tafadhal, na'am. 3 tempat yang kita tidak kenal dengan keluarga kita. Yang pertama yaitu ketika pembagian rapot amal baik ataupun amal buruk. Ya, dengarkan. Yang pertama ketika pembagian rapot. Kemudian yang kedua ketika zamul mizan atau timbangan. Ketika penimbangan. Nah. Yang ketiga ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika melewati sirat. Jazakallah khair. Fadal, maju ke depan antum. Masya Allah. Fadal. Waduh. Dikasih voucher antum. Antum udah nikah? Oke, udah. Enggak mau lagi, enggak. Barakallahu fikum. Fadal. Baik, ahibati fillah. 3 tempat. Ketika pembagian rapor. Yang antum cari nama siapa? Nama antum. Dicari. Enggak ada. Antum cuma mikir diri antum. Ketika ada nama antum selesai. Jadi ketika pembagian rapot. Orang hanya memikirkan dirinya. Sampai dia tahu. Buku itu dia dapat dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Yang kedua, indal mizan, ketika ditimbang. Antum hanya memikirkan ana lebih berat kebaikannya atau keburukan. Dan yang ketiga, indas sirat. Ketika mereka hendak melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Di situ mereka hanya mengingat diri sendiri. Dan doa para nabi pada waktu itu hanya Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau bicara pertemanan sampai akhirat. Jadi ada pertemanan yang sampai akhirat. Ada. Dan Nabi SAW menyebutkan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Atau dalam riwayat lain kata al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan siapa yang dia cintai. Maka antum jangan sembarangan mencintai orang. Dan terus terang,
Dulu di masa Ibnu Abbas. Itu beliau menyebutkan bahwa kebanyakan persahabatan orang itu hanya kepentingan. Jadi jarang sekali yang pertemanannya dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Ana berkawan sama fulan kenapa? Karena fulan bertakwa kepada Allah. Fulan mengingatkan ana kepada Allah. Ana kalau ngeliat fulan, subhanallah terus terang ada beberapa ustadz ya. Yang ketika ana di Medina, ana kok melihat mereka, iman ana bertambah. Ana jadi semangat beribadah. Salah satunya itu Ustadz Abdullah Zain. Hafizahullah ta'ala. Ana kalau ngelihat beliau ya Allah senangnya ngelihat semangatnya beliau beribadah, ngaji. Tadi antum berkawan sama teman antum untuk apa? Kenapa antum memilih dia di antara banyak orang? Apakah lillahi ta'ala? Apakah antum siap dikumpulkan bersama dia? Apakah kira-kira tempat dia di surga atau di neraka? Coba antum lihat. Karena orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka tadi orang nggak boleh salah pilih kawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan seorang itu tergantung agama atau perilaku temannya. Maka hendaklah dia melihat siapa teman dekat dia. Khalil yang dicintai siapa. Ada orang yang berkawan karena hobinya saja sama, suka mancing. Padahal dia nggak sholat. Tapi ya gimana Ustaz, kita sama-sama satu hobi. Dia suka mancing, ana suka mancing. Oh dia biker. Ana suka naik motor Ustaz. Jadi perkawanannya tadi hanya karena hobinya sama. Bahkan kalau kita ngelihat ya, orang membentuk komunitas karena sesuatu yang dia sukai. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Berat sekali percintaan karena Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya. Sab'atun. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyebutkan 4? Ya, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Mana mic-nya jemaah? Panitia harus siap ini. Kasihkan mic-nya. Mana yang angkat tangan tadi? Izin menjawab Ustaz. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. 2 orang yang mencintai karena Allah. Berkumpul Orang yang dia karena Allah. Dia kumpul karena Allah. Cinta karena Allah. Pisah karena Allah. Baik. Yang ketiga. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Yang keempat. Orang yang apabila dia sendiri berkholwat, berzikir, ia menangis. Ia meneteskan air mata. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasihkan hadiahnya buat beliau. Nah. Oke. Antum sudah nikah belum? Sudah Ustaz. Oh sudah juga. Masya Allah. Kasih voucher itu. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Beliau sebutkan 4. Siapa yang mau ngelengkapin? Tinggal 3. Tetangganya. Kasih tetangganya antum. Mic-nya kasih tetangga antum. Biar. Kasih tetangga antum. Nah, nggak ada yang mau dikasih mic. Masya Allah, yang bener lah. Mana kawannya? Tuh, belakangnya antum, kasih belakangnya antum. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya seorang yang hatinya tertaut dengan masjid. Seorang laki-laki ya? Ya, seorang laki-laki yang hatinya yang tertaut dengan masjid. Sahih. Habis itu apa tadi? Pemimpin orang soleh. Tadi kok jadi lupa. Pemimpin pemuda orang soleh. Pemimpin yang apabila dia diajak maksiat dia menolak. Siapa yang ngajak? Lupa ya. Kalau ada perempuan yang mengajak. Perempuan kayak apa yang ngajak? Berzina maksudnya. Iya perempuan seperti apa yang ngajak? Kalau perempuan gak cantik ya gak mau dia. Hah? Iya
Perempuan yang cantik. Iya, Benar. iya. Taib. Seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik dan bermartabat, ya bangsawan dia. Lalu orang ini ngomong apa? Saya takut kepada Allah. Ahsanta, Masya Allah. Taib. Tinggal satu lagi. Lagi mungkin. Urusan fulus. Oh ya, orang yang pedagang yang jujur. Iya, lupa saya. Yang suka berbagi sama orang lain. Oh ya, orang kaya yang dermawan. Bukan. Iya. Iya nggak apa-apa. Tinggal satu. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Tadi di belakang antum ada satu yang angkat tangan. Kasihkan kepada beliau. Siapa di belakang tadi yang angkat tangan? Ya. Ya, berikan hadiahnya. Nah. Jazakallah khair. Jadi udah 6 nih. Tinggal satu. Satunya itu orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai Iya. tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya suka bersedekah. Masya Allah. Barakallah fikum. Berikan kepadanya. Masya Allah. Ingat ada 7 tuh. Salah satunya adalah yang berkawan. Yang berteman karena Allah Azza wa Jalla. Kumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong setiap kita melihat, antum punya enggak satu orang dalam hidup ini yang antum cintai dia karena Allah? Coba dilihat. Ada sebagian ulama yang saling mencintai, tapi dalam setahun belum tentu ketemu jemaah. Ditanya, engkau ini gimana sih? Katanya engkau cinta sama fulan. Iya, aku cinta sama fulan. Fulan, engkau cinta sama fulan. Aku cinta sama fulan. Kata dia, kalau hati sudah menyatu, nggak perlu lagi ketemu. Bayangin jemaah. Ketika cinta karena Allah, nggak harus ketemu, antum doakan dia. Antum punya rezeki, kirimkan kepada dia. Itu benar-benar sesuatu yang langka sekarang jemaah. Karena kebanyakan pertemanan tadi disebabkan kepentingan. Kepentingan. Ahibati fillah. Agar kita tidak salah memilih kawan. Dan beliau memberikan penjelasan bahwa kawan itu berdampak terhadap perilaku kehidupan seseorang, bahkan keluarga seseorang. Beliau jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Engkau ngundang orang ke rumahmu, tidur di rumahmu, kumpul sama keluargamu. Jangan, kecuali orang itu orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Beliau memberikan penjelasan di hadis lain. Beliau mengatakan mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik. Jalis itu teman duduk. Orang yang biasa antum ngobrol sama dia, ya kemana-mana sama dia. Kalau dia baik, kalau dia buruk seperti apa. Beliau berikan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan ini biasanya orang akan mudah mencerna. Beliau contohkan kalau teman baik itu seperti penjual misik. Parfum misik ini parfum dari apa? Siapa yang bisa jawab? Misik itu parfum dari apa? Nah, mic-nya kasihkan. Berasal dari keringat kijang. Keringat kijang. Hampir betul ya. Tapi nggak apa-apa kasih hadiah. Karena kijangnya yang betul ya. Keringatnya nggak betul gitu. Tuh, siapa yang mau betulin? Tuh, sebelahnya langsung. Bismillah. Dari benjolan yang tumbuh dari tubuh kijang tersebut. Benjolan? Ya. Iya, betul sih. Nah, kasih hadiahnya buat beliau. Sekarang Ustaz. Beliau nambahin benjolannya. Jadi ada benjolan dikatakan ya dari darah sebenarnya. Dari darah yang ada benjolan itu yang disebutkan ya seperti bisul. Yang kemudian dia itu jadi
mengeluarkan aroma yang wangi, berubah gitu menjadi aroma seperti itu. Seperti orang yang menjual itu. Dan misik ini mahal jemaah. Kalau yang banyak dijual di sini mungkin ya misik-misik KW ya. Dulu di Medina Ustadz Ana cerita di kelas waktu menjelaskan hadis ini. Dia ngomong misik itu 1 tula. 1 tula itu berapa mili ya? Ana lupa. Sedikit lah. Itu harganya 11.000 real kata dia. 44 juta kira-kira jemaah. Sedikit. Seperti itu. Antum kalau duduk sama orang yang jualan itu, yang bawa itu. Imma ayyuhdhiyak. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama antum dikasih hadiah. Kadangkala antum dibukain parfumnya dikasih di tangan antum. Fadl dikasih antum. Masya Allah. Jazakallah khair, syukran. Kemungkinan kedua, antum tertarik dengan barang dia, antum beli. Tadi dihadiahin yang pertama. Kalau nggak dikasih hadiah, antum yang beli, tertarik antum. Melihat bagus banget ya ini itu. Akhirnya antum beli. Yang ketiga, kalau antum dikasih enggak, beli enggak, apa kemungkinan yang ketiga? Antum mendapatkan aroma enak jamaah bersama dia. Makanya kadangkala ada orang-orang yang memanfaatkan foto sama ana coba. Iya, foto-foto Ustaz. Nanti tahu-tahu dia tunjukkan ke calon mertuanya. Nih saya bersama Ustaz Syafiq. Padahal anak ketemu aja baru sekali sama dia jemaah. Tapi dia berpikir ini bisa dijual gitu jemaah. Dia dapat aroma wangi gitu. Ketika dia kumpul sama Ustaz. Belum tentu dia orang baik. Tapi paling tidak orang ngomong, Fulan Masya Allah kumpulannya sama Fulan. Nah, Anda selalu lihat dia sama Fulan. Dia dapat nama baik itu dapat. Sekedar kumpul. Tapi kalau teman antum buruk ada 2 kemungkinan. Bukan 3. Beliau mencontohkan kana fi khilkir. Orang kalau membuat pedang, membuat pisau, ada pandai besi ya. Pandai besi itu punya alat untuk meniup ya. Kalau di Indonesia ini mungkin pakai dulu menggunakan bambu. Jadi pompanya itu pakai bambu. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi. Kalau teman antum buruk seperti tadi orang yang tukang niup api itu. Imma ayyahriqa thiyabaka. Boleh jadi dia membakar bajumu. Karena dia tiup terlalu keras ada api yang terbang ya. Kemudian mengenai tubuhmu engkau akan terbakar badanmu atau pakaianmu. Kalau engkau enggak terbakar, enggak anak selamat. Engkau akan mendapatkan aroma yang buruk. Karena baunya enggak enak. Ana dulu punya kawan di pesantren. Dia ngomong, anak kumpul sama teman-teman di jalanan. Anak nggak minum, kata dia. Anak cuma ngerokok, waktu itu dia ngomong seperti itu. Anak ngomong jangan untuk hindari mereka. Oh enggak ada masalah, anak bisa jaga diri. Dapat berapa bulan, anak tanya sama kawannya, gimana? Selesai Fulan sudah. Jadi peminum sudah. Nabi SAW sudah memberikan arahan. Bagaimana dampak buruk dari kawan yang tidak bisa mengajak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang bakal menyesal nantinya. Penyesalan itu di dunia dan di akhirat. Ketika salah pilih kawan. Berapa banyak orang-orang yang kesian ya, kita kesian. Yang hidup di jalanan. Yang kita nggak tahu apa sih tujuan dia hidup sebenarnya. Dan harapan anak kita bersama-sama membangun negeri ini. Kadang-kala ustadz nggak bisa sampai ke orang-orang itu. Tapi antum boleh jadi hidup berdekatan dengan mereka. Ajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenalkan mereka akan hakikat kehidupan ini. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan ya.
di akhirat nanti. Dan tentunya penyesalan di dunia pun orang itu ketika orang itu jadi orang yang gagal dalam hidup ini. Gara-gara kawannya. Selama ini hanya diajak main ya. Ada seorang mahasiswa. Dia datang ke Ana minta dispensasi untuk ikut ujian. Ana ngomong jangan. Antum harus ngulangin ujian. Dia sering goib. Antum hidup sama siapa selama ini? Sama fulan. Ini hasilnya. Tapi senang hidup sama fulan. Kenapa? Karena fulan senantiasa mengajak kepada hiburan. Jalan-jalan, ngobrol ke kafe. Tapi di akhir waktu ujian, dia nggak bisa masuk ujian. Apakah itu yang kau inginkan? Nggak kepingin Ustaz sebenarnya. Ya sudah, no. Ganti kawan. Ada orang-orang yang cukup kita kenal, tapi nggak perlu kita kumpul. Sebenarnya ulama mencontohkan kawan itu beberapa tingkatan. Tingkatan pertama ada kawan kita yang seperti makanan. Kita butuh sama dia. Nggak boleh kita tinggalkan. Itu kawan-kawan yang soleh. Ada kawan-kawan yang seperti obat. Apakah antum minum obat tiap hari? Ya enggak lah. Kawan-kawan bisnis, ya udah ketemu urusan bisnis selesai. Kita tahu dia bukan orang soleh. Bahkan mungkin non muslim, nggak ada masalah kita bisnis sama dia. Tapi udah sampai situ aja. Terkadang enggak, ini obat kelebihan, overdosis. Akhirnya entertain main ini main ini. Awalnya kawan ini hanya kawan bisnis. Yang kau butuh seperti obat tadi. Tapi kebablasan akhirnya overdosis. Jadi gak benar dia jawab. Ada kawan yang seperti racun. Hati-hati. Seharusnya antum tidak bersama dia. Kalau antum sudah tahu itu racun, jauhin. Tadi kalau kawannya seperti obat, antum hanya membutuhkan ketika perlu. Selesai. Ada kawan di tempat kerja, cukup di tempat kerja sudah. Selesai. Antum cuma kawan dia, urusan kerjaan, selesai. Antum tahu fulan gak sholat Ustaz. Dan fulan na'udzubillah. Ada satu kawan ya, dia cerita. Teman yang sudah ngaji. Dia mengatakan, ana Ustaz, dia kerja di sebuah instansi. Yang nanti kalau ada pengiriman keluar kota, ana sama kawan-kawan ana. Terus terang Ustaz kata dia. Ketika kita masuk hotel, kawan ana semuanya bawa pelacur Ustaz. Alhamdulillah ana enggak. Selang berbulan-bulan ana bawa pelacur juga. Bayangin. Kenapa? Itu yang dia lihat. Itu yang dia pandang. Temannya tiap keluar kota bawa pelacur. Akhirnya dia merasa, oh aman aja sih mereka rumah tangganya. Akhirnya dia bawa pelacur. Maka hati-hati ingat. Kawan yang sebagai obat jangan overdosis. Selesai urusan antum, selamat tinggal. Ketemu lagi, tadi ketika diperlukan. Kalau bicara penyesalan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Allah mengatakan, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ada istilah, orang kalau menyesal itu gigit apa? Gigit jari. Dia gigit. Tapi Allah sebutkan enggak, ini enggak gigit jari. Kedua tangannya dia gigit. Karena dia merasakan penyesalan yang sangat dalam, digigit kedua tangannya. Apa kata dia? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, wahai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dia mengatakan, celakalah aku, dia mengatakan. Kiranya aku tidak menjadikan fulan itu kawan dekatku dulu. Dia telah membuat aku tersesat. Padahal dulu aku udah bener jalannya. Aku udah ngerti jalan yang benar. Gara-gara fulan,
Tapi apakah berguna hal itu? Enggak. Dan ingat, setan itu musuh yang nyata, jemaah. Dan setan itu selalu meninggalkan orang. Artinya orang ini habis disesatkan, kata setan, selamat tinggal sudah. Anak nggak mau ikut-ikut. Makanya kelak setan itu akan dikasih mimbar. Di mana dia mengatakan kepada orang-orang yang selalu, ini gara-gara setan, setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan celah aku loh. Celah diri kalian sendiri. Aku tuh gak ngapa-ngapain. Aku cuma ngajak engkau nurut gitu loh. Engkau yang nurut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Apa sih yang aku lakukan? Setan cuma ngajak, bisik-bisikin, antum ikut. Maka ahibati fillah. Hati-hati memilih kawan. Kalau bicara ingin kawan sampai akhirat, kawannya seperti apa? Ya, menimbang agamanya. Kalau agama itu yang paling mudah, apanya jemaah? Sholatnya. Kan bisa dilihat, dia sholatnya di mana sih? Oh, sholatnya alhamdulillah 5 waktu, Ustaz. Tapi nggak di masjid sih, Ustaz. Alhamdulillah, masih sholat, alhamdulillah. Kemudian kalau bicara itu sholatnya, bicara puasanya di bulan Ramadan. Puasa enggak dia? Ini rukun Islam nih. Paling enggak kita melihat. Ketika kita tahu dia enggak sholat, puasanya juga kadang kala puasa, kadang kala enggak. Maka biasanya kalau sudah sholatnya enggak benar, yang lainnya enggak benar. Karena yang pertama dihisap pada hari kiamat apa? Sholatnya. Dan sholat itulah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang istri yang dia mau gugat cerai suaminya karena suaminya berzina. Selingkuhlah. Anak tanya sama dia, Mbak siap menerima suaminya kalau tobat? Iya Ustaz, kalau dia nggak selingkuh anak terima. Lalu anak tanya, suami Mbak sholat? Enggak. Loh, ketika dia nggak berzina tapi dia nggak sholat, kemungkinan besar dia zina lagi nantinya. Karena kata Allah Azza wa Jal, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang ustadz yang dulunya preman. Akhirnya tobat. Dia ngomong, ana narkoba Ustaz. Tapi subhanallah, ibu ana itu dulu selalu sholat, ana sholat Ustaz. Dan alhamdulillah akhirnya Allah jaga. Tapi kalau sudah nggak sholat, susah. Makanya tadi kalau mau pilih kawan, paling tidak sholatnya dia benar. Kemudian bicara akhlak, carilah kawan yang berbakti sama orang tuanya, yang peduli sama keluarganya. Kalau dia sama orang tuanya nggak berbakti, sama keluarganya tidak peduli, jangan pernah antum jadikan kawan. Dia hanya hendak mengeksploitasi antum. Sama bapaknya aja dia nggak berbakti, apalagi sama antum. Hanya memanfaatkan saja. Kemudian jangan lupa untuk mencari kawan yang mengajak ke majelis ilmu. Jadi ada kawan kalau kita bicara nih ukhuwah kap ya. Ada kawan yang suka mengajak ke main bola. Nggak apa-apa sih, main bola itu apa hukumnya jemaah? Nah, mubah. Boleh-boleh aja. Dan boleh jadi antum dapat pahala dari main bola kalau niatnya benar. Kenapa? Ana mau main bola dengan harapan ana jadi sehat fisiknya. Ana main bola. Mini soccer ini berapa menit mainnya? Berapa menit? 45? Enggak. Berapa? 30 kali 2. Kalau antum bisa main bola 1 jam, berarti sholat malam paling enggak 1,5 jam. Mungkin jemaah, kalau niatnya antum enggak, insya Allah anak kuat, anak main bola jam sekian, malam insya Allah sholatnya lebih panjang. Taus kalau nggak salah, atau salah ulama yang lainnya. Suatu malam dia itu dikasih makan jemaah. Diundang makan, ya Allah makanannya enak jemaah. Dia makan sampai
kenyang dia. Disuguhin lagi, dia makan lagi. Kekenyangan dia. Akhirnya dia sadar. Dia mengatakan kepada dirinya, biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, itu mau disuruh kerja banyak. Keledai itu kalau dikasih makan banyak berarti akan disuruh kerja banyak. Berarti anak ini dikasih makan banyak sama Allah supaya sholatnya banyak. Dia malam itu sholat sampai subuh. Karena udah dikasih makan banyak, ada energi yang ada di tubuhnya. Sebagian kita energinya dihabiskan di lapangan bola, waktu sholat malam nggak ada. 3 rakaat, tuh kan tidak wajib Ustaz. Emangnya main bola wajib antum tadi? 1 jam itu. Kok ketika sholat malam tidak wajib Ustaz. Maka ini jangan sampai antum terlena. Kehidupan dunia itu la'ibun walahun. La'ib itu permainan, main-main saja. Lahun itu yang melalaikan hati. Artinya melalaikan dari hal yang lebih penting. Jangan sampai permainan antum itu membuat antum meninggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih penting. Silahkan bermain dan niatkan untuk kebaikan. Maka tadi boleh jadi antum dapat kawan-kawan baik di lapangan bola. Anda dengar dari teman-teman yang menginisiasi adanya ukhuwah cup ini ya. Dengan harapan bagaimana klub-klub bola itu bukan hanya memperhatikan fisik pemainnya, tapi memperhatikan hati pemainnya. Mereka ingin bagaimana klub bola ini semuanya masuk surga. Mini soccer ini berapa orang yang main? Berapa orang jamaah? Ini bukan pemain bola yang ada di sini jamaah. Berapa orang mini soccer? Berapa? 8 ya? 15 satu tim. Gimana 15 orang ini masuk surga? Bisa enggak? Bisa enggak jamaah? Pastikan, itu tadi makanya disebutkan. Setiap klub harus ada pembinanya. Harus ada ustadznya. Jangan sampai cuma main di tengah lapangan, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dulu kita pada waktu SD, kita itu punya jadwal meninggalkan lapangan itu kapan? Adzan maghrib. Tapi biasanya di Jawa Timur sebelum adzan itu masih ada puji-pujian lah. Kita udah harus pulang jemaah pada waktu itu. Sekarang adzan berhenti, tapi nggak pulang. Nggak pulang, tetap di lapangan bola. Adzan sudah jemaah. Selesai adzan, main lagi. Bukan sholat gitu loh jemaah. Dia menghormati adzan lah, kata seperti itu. Maka bagaimana memastikan tadi kawan-kawan antum yang sama satu hobi masuk surga bareng. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya bagaimana cerita di surga nanti atau di hari kiamat di surat Asy-Syu'ara ayat 100-101. Allah mengatakan tentang ucapan penghuni neraka. Mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami. Tidak itu para nabi, tidak itu malaikat, tidak itu para ulama, nggak punya kami. Artinya orang ini bukan orang yang dekat sama para ulama. Tidak pula yang dikenal oleh nabi. Nggak ada yang memberikan syafaat kepada kami. Lalu mereka mengatakan wala sadiqin hamim. Tidak pula kawan dekat, nggak ada. Ternyata kawan itu bisa memberikan syafaat. Bagaimana pada hari kiamat nanti ada orang yang sudah masuk surga. Dia tanya, mana kawanku ya Allah? Kok nggak ada? Ternyata kawannya ada di neraka. Allah katakan, keluarkan kawannya fulan. Subhanallah. Tapi punyakah kita kawan dekat yang akan mengingat kita ketika dia masuk surga? Yang dia akan terus berusaha meminta kepada Allah, ya Allah fulan ya Allah. Fulan kawanku ya Allah. Kegembiraanku gak akan sempurna kecuali fulan ada bersamaku di surga. Ada yang seperti itu. Itu kalau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Hasan al-Basri, ini sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Hasan al-Basri pernah mengatakan, istakthiru minal asdiqai al-mu'minin. Kalian perbanyaklah teman-teman yang beriman. Kenapa? Kok nggak sembarangan kita pilih kawan?
fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka bisa punya syafaat pada hari kiamat. Baik, kalau antum sulit untuk dapat orang soleh, nggak usah berkawan. Daripada salah berkawan, lebih baik nggak punya kawan. Ya udah, nggak ada orang baik di sini Ustaz. Ya udah, antum nggak usah berkawan, nggak usah bersahabat. Ketemu ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Tapi kalau jadi teman dekat, jangan. Antum cintailah orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum. Aku nih cinta kepada orang-orang soleh. Padahal aku bukan dari golongan mereka. Arju an anala bihimus syafa'ah. Aku berharap dengan cinta, aku dapat syafaat mereka. Dengan cinta saja berharap syafaat mereka. Karena tadi di hadis yang pertama kita bacakan, bahwasanya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau antum cinta dengan orang-orang soleh, walaupun tidak pernah ketemu sama mereka, Allah kumpulkan insya Allah. Tapi kalau antum cinta dengan orang-orang ahli maksiat yang fasik, kata Imam Syafi'i, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci kepada orang yang dagangannya maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Walaupun kita dagangannya sama. Kata Imam Syafi'i. Maka antum walaupun berbuat dosa, jangan cinta dengan pendosa. Berusaha untuk terus mencintai orang-orang soleh. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk mencari kawan yang lebih baik. Dan antum bisa melakukan evaluasi dengan teman-teman perjalanan antum, dengan pasangan hidup antum, dengan keluarga antum. Dan kawan-kawan baik adalah kawan yang senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran dan mewasiatkan untuk selalu bersabar. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jangan berhenti untuk saling tolong menolong dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke MC kita. Dari mana beliau? Masya Allah. Tafadhal. Bismillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Mungkin izin sedikit ada sesi tanya jawab nggih Ustaz. Tapi bagi para jamaah yang ingin bertanya mungkin bisa dituliskan di secari kertas. Nanti biar bisa kita sampaikan. Sambil menunggu pertanyaan dikumpulkan Ustaz, ini ada sedikit kita akan edarkan kotak infak yang dimana hasil dari kotak infak ini akan kita gunakan